Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asih Wasi Wulandari, guru SMP Negeri 2 Kalibagor, CGP Angkatan 9. Akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4. Pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Modul 1.4 yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Makna disiplin yaitu menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju tujuan mulia sesuai yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil belajar Pancasila. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi internal yaitu 3 untuk menghargai diri sendiri. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Murid takut memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri. Konsep diri buruk. Konsekuensi bersifat mengontrol, murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid akan menghormati peraturan, konsep diri baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3. Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu hal-hal kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Cara membentuk keyakinan kelas yang pertama berpikir lebih abstrak daripada peraturan. 2. Peraturan universal. 3. Dibuat dalam bentuk positif. 4. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan dilihat. 5. Sesuai dengan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. 6. Semua warga kelas diikutkan dalam membuat keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, cinta kasih, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, menggunakan fisik nonverbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan yang selanjutnya adalah posisi kontrol manajer, adalah posisi di mana guru
Membuat sesuatu bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dua adalah validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia yang baik dan yang buruk memiliki tujuan tertentu. Tiga, menanyakan keyakinan. Pada dasarnya termotivasi secara internal karena identitas sukses dan telah tercapai dan tingkah laku yang salah divalidasi, maka anak telah siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ini adalah dokumentasi kegiatan di kelas, yaitu pengalaman dalam pembelajaran dalam penerapan disiplin positif, yaitu proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 9C. Yang pertama, siswa mengisi ide di kertas warna, menggali ide dari siswa. Yang selanjutnya adalah menempel ide di papan oleh siswa. Kesimpulan ide menghasilkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ditandatangani secara bersama oleh warga yang ada di kelas tersebut. Adanya umpan balik dari siswa. Yang selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan dengan guru tentang disiplin positif. Dan adanya umpan balik dari rekan guru. Yang selanjutnya adalah refleksi. Kegiatan yang dilakukan di kelas dapat menertibkan kelas dan kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Bapak Ibu guru menjadi lebih memahami tentang disiplin positif. Salam bahagia, mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan pendidikan Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.